Orang cerdas pasti pilih Islam, Pak. Orang cerdas pasti mualaf. Oh, pasti mualaf. Nah, almarhum Syekh Ahmad Didat pada waktu itu memang dia bisa menceritakan kesalahan di dalam Bible apa saja, kemudian kebenaran di dalam Al-Quran apa saja, gitu ya. Yang mana pada waktu saya menonton, pada waktu saya waktu itu masih menjadi kafir, saya penasaran gitu. Kok berani ya, ini dai Islam kok berani ngomong begitu gitu ya. Jadi saya ngomong karena penasaran, saya menonton sambil saya pegang catatan dan saya pegang Bible gitu. Apa yang dia katakan saya buka di Bible, karena kebetulan dulu saya pernah jadi juara buka Bible di gereja gitu ya. Jadi saya cepat, kalau dia ngomong apa, pasal berapa, saya langsung buka cepet, langsung ketemu. Dan saya, apa yang saya temukan, apa yang saya dengar, apa yang saya tonton, ternyata kok kayaknya bener ya dia ngomong nih gitu ya. Tetapi maksud saya begini, apa yang dia katakan saya harus bisa membuktikan dengan cara saya sendiri gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam ini kami akan menayangkan yaitu dari dua rekan kita, yaitu Pak Dondi dan Bu Etika, yaitu Pak Dondi dengan topik kenapa memilih Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah bagi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, senang sekali kita bisa berjumpa pada kesempatan di Ponpes YPMA Tauhid Sragen yang insya Allah akan diresmikan besok tanggal 23 Januari 2022. Setiap pertemuan antara dua orang itu tidak ada yang kebetulan ya. Semuanya pasti membawa hikmah. Entah orang itu yang bertemu dengan kita, entah dia membahagiakan kita, atau entah membuat kita sedih, entah orang itu menjadi saluran rezeki buat kita, atau bisa juga orang itu malah menipu kita, entah orang itu membuat kita tertawa, atau entah orang itu membuat kita menangis. Semua tidak ada yang kebetulan. Jadi semuanya sudah ada yang mengatur. Insya Allah yang kita butuhkan adalah hanya kesabaran dan ketakwaan. Baik, saya sekarang akan sedikit bercerita mengapa saya memilih Islam. Tadi mungkin sudah diberi penghantar ya oleh Pak Ustadz Handoko. Orang cerdas pasti pilih Islam, Pak. Orang cerdas pasti mualaf. Oh, pasti mualaf. Saya gini, kalau cerdas ya relatif ya Pak ya. Tetapi kalau menurut saya, orang yang mau menggunakan akalnya itu pasti mualaf, Pak. Nah itu ya. Jadi yang dimaksud dengan menggunakan akal itu apa? Karena ternyata setelah saya mempelajari kitab saya yang lama, kemudian saya mempelajari juga kitab-kitab yang lain, sampai akhirnya saya mempelajari Al-Quran dengan segala macam isinya, saya bandingkan, akhirnya saya bisa mengambil kesimpulan bahwa hanya Al-Quran yang benar-benar murni firman Allah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ditujukan untuk rahmatan lil alamin. Kenapa saya bisa berkata begitu? Tentu mungkin kalau saya ceritakan secara detail mungkin agak panjang ya. Tetapi pada awal mulanya adalah ya secara waktu itu seperti yang saya bilang bahwa tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Jadi saya waktu itu tidak sengaja
menonton video almarhum Syekh Ahmed Didat. Di dalam video itu beliau memang menceritakan tentang kebenaran Islam, ya, atau kebenaran Al-Quran yang diperbandingkan dengan Bible, ya. Nah, kenapa saya sebut Bible? Saya kurang nyaman kalau menyebut kitabnya orang Kristen dengan sebutan Alkitab. Mungkin Bapak Ibu sering ya mendengar kata Alkitab untuk kitab sucinya saudara-saudara kita yang Kristen. Tetapi saya lebih nyaman menyebutnya dengan sebutan Bible. Kenapa? Karena Al-Quran sendiri juga disebut Alkitab juga. Betul ibu-ibu ya? Nah, jadi takut apa namanya, salah persepsi atau salah pemahaman, kita sebut saja kitab sucinya saudara-saudara kita yang Kristen dengan sebutan Bible, ya. Atau kalau dalam bahasa Inggris Holy Bible. Nah, almarhum Syekh Ahmed Didat pada waktu itu memang dia bisa menceritakan kesalahan di dalam Bible apa saja, kemudian kebenaran di dalam Al-Quran apa saja, gitu ya. Yang mana pada waktu saya menonton, pada waktu saya waktu itu masih menjadi kafir, saya penasaran gitu, kok berani ya, ini dai Islam kok berani ngomong begitu gitu ya. Jadi saya ngomong karena penasaran, saya menonton sambil saya pegang catatan dan saya pegang Bible gitu. Apa yang dia katakan saya buka di Bible, karena kebetulan dulu saya pernah jadi juara buka Bible di gereja gitu ya. Jadi saya cepat, kalau dia ngomong apa, pasal berapa, saya langsung buka, cepat langsung ketemu. Dan saya sudah sudah familiar gitu ya dengan nama kitab-kitab di dalam Bible. Dia sebut kitab Yeskiel, saya langsung buka. Dia sebut Matius, saya bisa cepat buka. Nah, apa yang saya temukan, apa yang saya dengar, apa yang saya tonton, ternyata kok kayaknya bener ya dia ngomong nih gitu ya. Tetapi maksud saya begini, apa yang dia katakan saya harus bisa membuktikan dengan cara saya sendiri gitu ya. Ya zaman sekarang kan sudah mudah ya, kita bisa mendapatkan segala macam informasi melalui internet. Jadi setelah saya menonton, saya melakukan riset kecil-kecilan. Lanjut dari Syekh Ahmed Didat, lanjut ke video-videonya Dr. Zakir Naik. Dr. Zakir Naik lebih luar biasa lagi. Padahal Dr. Zakir Naik itu muridnya almarhum Syekh Ahmed Didat. Kalau almarhum Syekh Ahmed Didat belajar kristologi selama 40 tahun, Dr. Zakir Naik cukup 4 tahun. Apa yang dipelajari oleh almarhum Syekh Ahmed Didat semuanya bisa ditangkap oleh Dr. Zakir Naik selama 4 tahun saja. Kalau almarhum Syekh Ahmed Didat menceritakan Al-Quran, kemudian Bible, masih dalam taraf, walaupun dia belajar segitu lama, tetapi almarhum Syekh Ahmed Didat belum menyentuh mengenai masalah science ya, ilmu pengetahuan maksud saya. Dr. Zakir Naik lebih dalam lagi, dia bisa sampai menjelaskan kebenaran Al-Quran dalam bidang ilmu pengetahuan. Nah, karena kita sekarang ini hidup di zaman ilmu pengetahuan, paling tidak apa yang bisa kita buktikan dengan ilmu pengetahuan, yaitu sekarang ini kita anggap sebagai suatu kebenaran. Setuju nggak sama saya? Ya. Kalau mungkin ada yang belum bisa terjawab atau mungkin belum bisa diungkap gitu ya, itu kita serahkan nanti pada waktu gitu. Nanti waktu yang akan menjawab. Contoh misalnya kejadian ketika Rasulullah diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, diisrokan dan dimirajkan, secara ilmu pengetahuan mungkin sampai sekarang belum bisa dijelaskan. Tetapi mungkin 10 tahun lagi, mungkin 100 tahun lagi, mungkin aja 1000 tahun lagi, insya Allah hal itu bisa dijelaskan. Nah, dengan mengikuti video-video dari Dr. Zakir Naik, saya merasa terkesan dan saya makin intens melakukan riset. Risetnya bukan hanya Al-Quran tapi juga Bible ya. Di dalam Bible ternyata terbukti bahwa tidak 100% merupakan firman Tuhan. Memang di dalam Bible kita masih bisa, atau saya masih bisa akui bahwa di dalam Bible masih ada sisa-sisa daripada firman Tuhan. Tetapi yang dimaksud dengan firman Tuhan di sini yang ada kesamaannya dengan Islam atau di dalam Quran, yang sama itu pesannya gitu.
apa pesan yang sama di dalam Bible dan juga di dalam Al-Quran. Pesan yang sama ternyata saya temukan adalah apa? La ilaha illallah. Di dalam Bible pun ada pesan tidak ada Tuhan ya selain nama Tuhan yang mereka sebut di dalam Bible gitu. Dan yang dimaksud di dalam Bible itu baik di dalam Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru, yang dimaksud itu ya Tuhan yang hanya Esa begitu ya. Memang di dalam Bible ada dua bagian utama, yaitu yang disebut dengan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Lama ini sebenarnya diambil oleh kekristenan dari kitabnya orang Yahudi. Kitabnya orang Yahudi yang diambil ini namanya adalah kitab Septuaginta. Septuaginta ini adalah terjemahan daripada kitab aslinya orang Yahudi. Kitab aslinya orang Yahudi namanya apa? Namanya Tanakh ya. T-A-N-A-K-H. Tanakh. Tanakh itu adalah singkatan dari Torah, Nevi'im, Ketuvim gitu. Torah, Nevi'im, Ketuvim disingkat menjadi Tanakh. Torah itu apa? Torah itu atau Taurat ya, kita sering membaca di Al-Quran atau kita sering mendengar. Torah yang di dalam kitab sucinya orang Yahudi itu adalah yang disebut dengan 5 buku Musa. Namanya itu Kejadian, Keluaran ya, namanya Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Nah, di dalam 5 kitab ini, inilah yang dianggap sebagai Torah oleh orang Yahudi ya. Selain daripada 5 kitab ini, nanti ada beberapa lagi kitab yang disebut dengan Nevi'im. Nevi'im itu adalah kitab cerita mengenai nabi-nabi ya. Ada Nabi Hosea, ada Nabi Yesaya, ada Nabi Yeremia, ada Nabi Yeskiel dan lain-lain. Kemudian setelah itu ada yang namanya Ketuvim. Ketuvim itu adalah tulisan dari orang-orang yang mana di dalam Ketuvim ini ada salah satu atau mungkin yang disebut kitab yang mungkin kita sering dengar atau kita sering baca juga di dalam Al-Quran. Di dalam Ketuvim itu ada yang disebut dengan Mazmur ya. Mazmur di dalam Islam kita kenal dengan nama apa? Zabur ya. Jadi di dalam Islam atau di dalam Al-Quran itu kan membenarkan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelumnya ya, yaitu Taurat, Zabur, dan Injil. Tetapi apakah yang kita bayangkan kalau disebut kitab Taurat, Zabur, Injil itu apa? Kitab yang jatuh gedebuk dari langit seperti buku ini? Kan tidak ya. Apa yang dimaksud dengan kitab Taurat, Zabur, Injil gitu? Di dalam perspektif Islam, yang disebut dengan Taurat, Zabur, Injil itu adalah wahyu-wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi dan rasulnya untuk Bani Israel pada zaman itu. Dijanjikan untuk dijaga nggak Taurat, Zabur, Injil? Tidak ya. Hanya Al-Quran yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri untuk dijaga. Taurat, Zabur, Injil tidak dijanjikan untuk dijaga, makanya tidak terpelihara sampai sekarang. Artinya dalam perspektif Islam yang kita pahami, Taurat, Zabur, Injil adalah wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa, Nabi Daud, dan Nabi Isa alaihissalam untuk Bani Israel pada zaman itu gitu ya. Karena tidak dijanjikan untuk dijaga, makanya kita tidak pernah mengetahui atau mendapatkan atau menemukan teks aslinya. Nah, yang disebut dengan Torah, kitab sucinya orang Yahudi, itu adalah tulisan daripada orang-orang yang mungkin mereka adalah pengikut-pengikut dari Nabi Musa. Mereka menulis gitu ya. Kalau menurut rabi-rabi Yahudi, mereka percaya bahwa yang menulis itu adalah Nabi Musa alaihissalam sendiri. Tetapi belakangan diketahui bahwa yang disebut dengan tulisan Nabi Musa itu sendiri sebenarnya sudah tidak ada. Yang kemudian ditulis berikutnya itu adalah oleh yang disebut dengan Ezra. Ezra itu adalah orang yang dianggap mempunyai pengetahuan Taurat sangat luar biasa, sehingga dia bisa menyalin ulang Taurat yang kemudian digunakan oleh bangsa Yahudi ya.
cerita panjang mengenai bangsa Israel ini memang cukup panjang. Mungkin di sesi yang berikutnya nanti pada waktu pertemuan berikut di sini kita bisa berikan kajian berikutnya. Oke. Setelah itu 3 bagian itu Taurat, Nevi'im, Ketuvim dijadikan satu menjadi yang disebut dengan Tanakh. Tanakh ini diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani yang tadi saya sebut namanya Septuaginta ya. Septuaginta ini sebenarnya diterjemahkan oleh 72 rabi-rabi, tapi hanya yang 5 kitab Musa saja. Sisanya bukan oleh 72 rabi-rabi. Apakah Septuaginta ini bisa dipercaya oleh orang-orang yang pemilik tanah tadi? Ternyata tidak. Mereka tidak menggunakan kitab Septuaginta ini. Karena di dalam Septuaginta ini yang menerjemahkan itu juga Yahudi, tetapi bukan rabi-rabi ya, yang tinggal di daerah Mesir, kira-kira abad kedua, abad ke-1 sebelum Masehi, yang mana mereka sudah terpapar oleh budaya yang disebut dengan budaya Helenisme ya, yang dibawa oleh penjajah Romawi. Beberapa abad sebelum Masehi, Mesir itu di bawah penjajah Romawi, yang mana mereka datang menjajah di setiap negara dengan membawa apa? Budaya Helenisme. Apa itu budaya Helenisme? Budaya Helenisme itu adalah budaya paganisme Yunani kuno, gitu ya. Jadi memang bangsa Romawi sudah ratusan tahun mengikuti yang disebut dengan paganisme Yunani kuno. Bapak Ibu pasti pernah mendengar ya, ada dewa Zeus, ada Hercules, ada Perseus, ada Jupiter, Mitra ya, macam-macam. Nah, itu yang dibawa ke negara-negara di mana Romawi menjadi penjajahnya, termasuk ke Palestina atau Israel ya. Baik, nah setelah saya mempelajari dari kajian-kajian Dr. Zakir Naik, lanjut ke kajian-kajian Ustadz Moman Ali Khan, Ustadz Hussein Y, Ustadz Yusuf Estes dan segalanya, barulah kemudian saya melakukan riset yang agak mendalam. Ternyata di dalam Bible itu terdapat banyak kontradiksi, gitu ya. Nah, apakah kita nih sebagai orang yang mau menggunakan akalnya bisa menganggap sebuah kitab yang mana di dalamnya banyak kontradiksi itu sebagai kitab suci? Nah, saya pada waktu itu setelah menemukan kontradiksi-kontradiksi itu, akhirnya saya mengambil kesimpulan bahwa kitab suci yang dianggap oleh saudara-saudara kita yang Kristen ini sebagai kitab yang berasal dari Tuhan ternyata sudah mengalami campur tangan manusia. Saya temukan ternyata di dalam Al-Quran juga disebutkan di Al-Baqarah 79, mungkin Pak Noko bisa bantu, bahwa mereka atau Bani Israel itu setelah diberikan kitab-kitab, mereka juga menulis dengan tangan mereka sendiri dan mengaku itu adalah dari Allah. Nah, saya buktikan ternyata di dalam Bible itu memang banyak sekali yang ternyata bukan berasal dari Tuhan yang Maha Pencipta, ternyata itu adalah sisipan, ternyata itu adalah tambahan, ternyata itu adalah bahkan bisa disebut pinjaman. Pinjaman itu maksudnya dari kitab ini pinjam ke kitab ini gitu. Ya. Kembalikan nggak? Nggak dikembaliin kayaknya Bu. Nah, jadi akhirnya pada tanggal 25 Juli tahun 2014 saya mengambil kesimpulan dan mengambil keputusan untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat, dan sampai sekarang alhamdulillah saya merasakan nikmat yang luar biasa. Saya ingat pada waktu itu, pada waktu pertama kali saya belajar sholat, pertama kali saya merasakan yang namanya sujud, itu kok nikmatnya luar biasa ya. Sujud itu ya, kita bisa melihat bahwa kepala kita lebih rendah dari jantung kita, rasanya kok kita ini seperti hamba yang tidak punya apa-apa gitu ya, tidak, walaupun mungkin kita punya harta, punya apa segalanya kita punya gitu, tapi pada waktu kita sujud, kita sudah seperti hamba yang tidak punya apa-apa sepertinya, hanya kita menyembah kepada yang Maha Kuasa gitu. Rasa saya tuh waktu itu seperti itu gitu. Dan seperti bapak-bapak ibu ketahui bahwa di dalam kekristenan
mereka mempercayai bahwa yang disebut dengan Yesus ya atau Isa Al-Masih itu adalah inkarnasi daripada Tuhan yang Maha Pencipta. Kita harus menghormati kepercayaan mereka ya. Kita tetap harus menghormati kepercayaan orang lain. Tetapi kalau dari akidah kita, tentu saja kita harus meneguhkan akidah kita bahwa Allah Subhanahu wa taala itu kan mempunyai sifat yang tidak bisa lepas daripada dirinya sendiri gitu. Dan dirinya sendiri tidak bisa menyalahi sifat itu atau kodrat itu untuk menjadi makhluk gitu. Nah, tetapi kalau di dalam kekristenan mereka kan memang menggunakan sebagian ya, menggunakan filsafat Yunani kuno yang mana Tuhan yang Maha Pencipta ini dia bisa menjadi ciptaan, bisa menjadi manusia gitu ya, untuk menebus dosa manusia. Kita hormati kepercayaan mereka, keyakinan mereka, kita harus hormati. Nah, karena dianggap bahwa Yesus ini sebagai Tuhan, makanya saya pada waktu itu mengalami perasaan pribadi sendiri. Pada waktu saya berdoa secara pribadi, pada waktu saya sujud, pada waktu saya sholat, apa yang saya rasakan? Saya merasa sangat lega sekali gitu. Leganya apa? Karena saya tidak harus menyembah seorang manusia, karena saya tidak harus menyembah makhluk ciptaan Tuhan gitu. Yang saya sembah ternyata hanya yang menciptakan gitu ya. Itu yang saya rasakan. Nah, tetapi kan selain daripada itu, kalau tadinya saya bisa membuktikan salahnya Bible itu di mana, saya kan juga harus bisa membuktikan benarnya Al-Quran itu di mana gitu. Ya kan? Saya memperhatikan ayat-ayat di dalam Al-Quran. Memang selain daripada kisah nabi-nabi ya yang ada di dalam Al-Quran, juga kan teguran-teguran atau ajakan-ajakan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengajak manusia berpikir, ya kan? Kurang lebih ada 300 ayat di dalam Al-Quran di mana Allah Subhanahu wa taala seperti orang bertanya atau seperti orang menegur manusia gitu. Walayatafakaru gitu. Setiap banyak sekali ratusan ayat yang mengatakan begitu. Apa kamu nggak mikir? Apa kamu nggak punya otak? Apa kamu nggak bisa mikir gitu loh? Kurang lebih seperti itu ya. Ini bahasa saya loh ya. Wala takilun. Menggunakan akal gitu kan. Nah, saya waktu pertama-tama mempelajari Al-Quran, isinya, gaya bahasanya dan semacamnya, karena saya berasal atau saya bukan seorang muslim dari lahir, dalam arti yang istilahnya gini ya, pada waktu saya mempelajari Islam, saya baru sadar ternyata kalau menurut Islam setiap bayi yang lahir itu adalah fitrahnya apa? Muslim. Jadi pada waktu dia menjadi Kristen, dia menjadi Yahudi, dia menjadi Majusi, itu yang menjadikan mereka itu kan adalah orang tuanya. Jadi saya baru paham setelah saya masuk Islam, setelah saya pelajarin lagi, ternyata saya ini bukan berpindah keyakinan atau bukan saya masuk ke dalam agama Islam, bukan. Tetapi kalau menurut Islam, setiap bayi yang lahir adalah fitrahnya Muslim. Berarti pada waktu dia dijadikan Kristen atau dijadikan Yahudi atau dijadikan Majusi oleh orang tuanya, dan kemudian setelah dia mengenal Islam dan kemudian dia menerima Islam, itu artinya dia bukan masuk Islam, bukan, tapi dia kembali kepada Islam, kembali kepada fitrahnya gitu. Itu yang saya sangat kagum ya. Artinya begini, ternyata memang kalau kita sudah istilahnya udah teguh akidah kita sebagai seorang muslim, kita pelajarin lagi dari awal, dari mulai Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, kemudian menciptakan Nabi Adam alaihissalam dan istrinya, dan seterusnya, apa yang dipesankan, apa yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam dan seluruh nabi-nabi sampai kepada Nabi Isa alaihissalam, pesannya cuma satu ternyata yang saya perhatikan. Nggak ada pesan banyak-banyak, pesannya cuma satu, la ilaha illallah, tidak ada yang lain, ya kan?
mau Nabi Adam, mau Nabi Nuh, mau Nabi Ibrahim, mau Nabi Musa, Nabi Harun, semua nabi-nabi pesannya cuma satu. Jadi banyak nabi pesannya satu gitu. Terus apa bedanya dengan pesan yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW? Sama aja. Jadi Islam, kalau kita melihat secara utuh gambarannya dari mulai penciptaan sampai yang sekarang ini, Islam itu ya hanya agama, hanya satu-satunya agama yang diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia sebenarnya. Memang kalau secara akademis Islam disebut baru ada di abad ke-7 ya. Setelah Quran diturunkan, dianggapnya Islam itu adanya baru di abad ke-7. Tetapi kalau secara akidah kita sebagai muslim, kita harus percaya bahwa Islam itu sudah ada sejak zaman Nabi Adam alaihissalam diturunkan ke bumi. Tidak ada agama lain yang diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala selain Islam, ya kan? Karena apa yang diberikan oleh Nabi Adam alaihissalam dari Allah Subhanahu Wa Taala semuanya pesan sama. Yang beda apanya? Dari mulai Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Muhammad SAW. Yang beda apanya? Aturannya. Syariatnya berbeda. Bisa nggak kita sebut Nabi Adam alaihissalam sebagai muslim? Harus bisa, karena dia bertauhid, karena dia tidak mempersekutukan Allah Subhanahu Wa Taala, dan pesannya sama dengan Nabi Muhammad SAW. Yang berbeda hanya syariatnya, gitu ya. Jadi dari mulai Nabi Adam alaihissalam syariatnya sendiri, mungkin Nabi Nuh sendiri, mungkin Nabi Daud sendiri, mungkin Nabi Sulaiman sendiri, gitu ya. Cara sholatnya mungkin berbeda, cara puasanya mungkin berbeda, cara berkorbannya mungkin berbeda, gitu. Tetapi apa yang mereka sembah, siapa yang mereka sembah, semuanya sama, semuanya tauhid. Dan saya sendiri setelah saya memeluk Islam, saya juga baru menyadari gitu ya, Artinya dari awal penciptaan langit dan bumi sampai Nabi Adam alaihissalam, agama itu sebenarnya hanya satu. Nah, bagaimana kok bisa ada agama-agama yang banyak gitu ya? Seperti kita ketahui, kalau kita menilik daripada sejarah, Bani Israel yang diceritakan di dalam Al-Quran itu kan memang ya boleh pada saat itu disebut sebagai bangsa yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk diberikan Taurat, untuk diberikan Zabur, untuk diberikan Injil. Tetapi kan kita juga tahu bangsa Israel juga bukan bangsa yang penurut begitu ya. Tapi bangsa kalau di Bible tuh disebutnya kedegilan, itu bangsa yang degil gitu ya. Tegar tengkuk. Degil tuh kayak gitu. Tegar tengkuk. Balelo gitu ya. Ya, balelo gitulah ya. Tapi nggak kayak Pak Agung kok. Jadi mereka sudah diberi hukum, syariat, musyrik lagi. Udah dikasih ampun, kemudian diberikan syariat baru, musyrik lagi gitu ya. Berkali-kali mereka melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala, sampai akhirnya diturunkanlah Al-Quran melalui Nabi Muhammad SAW. Barulah kalau dibilang tuh dimeteraikan gitu, terakhir gitu ya. Quran adalah kitab terakhir. Nabi Muhammad SAW juga sebagai khataman nabiyyin, sebagai nabi penutup. Tidak ada nabi lagi diturunkan sampai nanti hari kiamat. Nah, yang saya pelajari pada waktu itu, pada waktu saya baru-baru masuk Islam, saya juga melihat begini. Tadi kan saya ceritakan ya, Allah Subhanahu Wa Taala banyak ayat di dalam Al-Quran mengajak manusia untuk berpikir gitu. Artinya untuk menggunakan akalnya gitu ya. Sekarang mungkin kalau saya tanya sedikit boleh ya, kita interaktif boleh ya. Yang menciptakan manusia Allah Subhanahu Wa Taala. Buktinya apa? Bisa nggak buktikan secara sains atau sains gitu? Bisa nggak buktikan bahwa manusia itu yang menciptakan Allah Subhanahu Wa Taala?
Kira-kira gimana? Simple. Kira-kira bisa nggak buktikan? Secara ringkas saja. Ya mungkin dari yang belakang. Atau di belakang mungkin ada yang bisa bantu? Buktinya apa bahwa Allah itu adalah sang pencipta? Nah, buktinya apa? Ada barang mesti ada yang menciptakan. Ya. Alam, bumi, matahari. Ya. Nah, Bisa nggak Pak buktikan secara ilmu pengetahuan Pak? kalau kita ngomong Allah yang menciptakan, ya kan kata saya gitu. Tapi buktinya apa? Gitu. Buktinya bisa nggak kita lihat atau kita rasakan atau kita pelajari gitu? Bisa nggak? Gitu? Kita umat Muslim, kita juga harus maju di dalam sains gitu, dalam ilmu pengetahuan. Salah satu faktor yang membuat saya percaya bahwa Al-Quran ini 100% atau murni firman Allah adalah karena ilmu pengetahuan zaman sekarang gitu. Kalau mungkin pada abad ke-7 Nabi Muhammad SAW menerima Al-Quran itu mungkin belum zaman sains, belum zaman ilmu pengetahuan. Ayat-ayat yang diturunkan dalam Al-Quran mungkin waktu itu juga nggak dimengerti oleh sahabat-sahabatnya gitu. Tetapi baru terbukti baru kemarin-kemarin, paling baru 50 tahun yang lalu, paling baru 100 tahun yang lalu begitu. Tapi pada saat itu, pada saat Quran diturunkan, bangsa Arab boro-boro gitu ilmu pengetahuan. Yang mereka kuasai atau yang mereka sangat bisa lakukan itu adalah apa? Atau yang mereka sangat kuasai itu apa? Sastra. Makanya di sana orang kebiasaan kan, baru ngeliat pohon bikin puisi, baru ngeliat apa bikin qasidah gitu. Qasidah itu juga sastra, sebenarnya syair yang dilakukan gitu. Dan mereka punya kode-kode atau rumus-rumus untuk membuat syair gitu. Makanya begitu Nabi Muhammad membacakan ayat Al-Quran di depan mereka kaget, kok bisa gitu, orang nggak bisa baca tulis kok bisa membacakan syair yang begitu indah, kok kelihatannya pakai rumus, kok melebihi bahasa mereka gitu loh. Padahal Nabi Muhammad SAW dianggap sebagai orang yang tidak bisa baca tulis gitu. Nah, kira-kira bisa nggak buktikan? Apa buktinya Allah yang menciptakan manusia gitu? Kira-kira apa? Anda bisa jawab? Ini buktinya. Buktinya ada di sini semua. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia, kan pasti dia mengenal dong. Mengetahui dong ciri-cirinya manusia, ciri-ciri kebutuhan manusia, dari apa dia diciptakan, bagaimana prosesnya. Kan begitu? Dari embrionya. Kan begitu kan? Kalau bukan penciptanya, bisa nggak dia menulis apa yang diciptakan begitu? Sekarang contoh, zaman sekarang kalau kita beli produk misalnya komputer nih, laptop nih, ada nggak buku manualnya? Pasti ada kan? Siapa yang bikin buku manualnya? Pasti yang bikin. Kenapa kok dia bisa menulis buku manual untuk ini gitu, untuk laptop ini gitu? Karena dia yang buat ini gitu. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang menciptakan alam semesta ini, termasuk manusianya, Allah tahu persis gitu apa yang ada di dalam alam semesta, bagaimana pengaturannya, bagaimana manusia, bagaimana hewan, tumbuhan dan segala macam. Semuanya ada di dalam Al-Quran Al-Karim. Ratusan ayat, bahkan kurang lebih ada 1000 ayat di dalam Al-Quran yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Zaman sekarang ini sudah terbukti kurang lebih 80% secara ilmu pengetahuan sudah terbukti, sudah sejalan begitu dengan ilmu pengetahuan. Yang 20% memang belum terbukti benar, tetapi juga belum terbukti salah. Insya Allah mungkin 10 tahun lagi, mungkin 20 tahun lagi, mungkin 100 tahun lagi, insya Allah nanti akan terbukti benar semua. Nah, contohnya apa kira-kira yang di dalam Al-Quran bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan kita gitu? Contoh misalnya, kita tahu, ada yang pernah dengar istilah Big Bang? Tahu ya?
Big Bang. Di Al-Quran ada nggak? Ada kan? Ada. Ada. Surat Al-Anbiya. Tahu dari mana Nabi Muhammad itu namanya istilah langit dan bumi dipisahkan begitu? Tahu dari mana Nabi Muhammad SAW gitu? Apakah pada waktu Nabi Muhammad SAW membacakan ayat yang dia terima dari malaikat Jibril itu sahabat-sahabat paham yang dimaksud gitu? Mungkin mereka nggak bisa membayangin gitu ya. Tetapi baru terbukti kapan? Baru 50 tahun yang lalu. Yang membuktikan siapa? Ternyata malah orang-orang istilahnya dari kalangan kafir gitu. Ya. Ada yang tahu nggak besi yang kita pakai nih? Ini kan ada besinya nih pasti Pak ya. Semua barang-barang yang ada besi itu, entah aluminium, entah atau besi stainless atau apa, semua besi lah yang bisa dimanfaatkan oleh manusia. Ada yang tahu nggak kira-kira asalnya dari mana? Al-Hadid. Al-Hadid ayat 25. Ayat 57. Iya. 25. Surat 57. Ya. Nah, kok bisa gitu ya? Nabi Muhammad SAW pada saat itu mengatakan bahwa Allah menurunkan atau menciptakan besi untuk dimanfaatkan oleh manusia. Padahal bumi ini, di dalam bumi kan ada keraknya. Pada saat pertama kali bumi tercipta ini kan ada keraknya dan mengandung begitu banyak besi kan. Ze itu kan kode besi ya. Bumi ini, di dalam kerak bumi ini mengandung begitu banyak besi. Tetapi sama manusia belum bisa dimanfaatkan karena begitu dalamnya gitu. Yang bisa dimanfaatkan oleh manusia adalah besi-besi yang dibawa oleh meteor-meteor yang jatuh ke bumi pada saat bumi ini belum sempurna atau terbentuk oleh atau bisa dihuni oleh manusia gitu. Jadi yang bisa dieksplorasi oleh manusia adalah besi-besi yang sebenarnya berasal dari luar angkasa yang bisa diambil, dimanfaatkan gitu. Dari mana coba kalau bukan itu Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita gitu. Belum lagi mengenai embriologi ya. Di dalam Al-Qur'an disebutkan dengan jelas dari apa manusia diciptakan, fasenya bagaimana, setelah sekian lama dia dibungkus dengan apa, setelah sekian lama dibungkus dengan apa. Yang mengkonfirmasi ayat-ayat di dalam Al-Quran itu siapa? Malah seorang profesor yang namanya Profesor Kitmore ya, kira-kira di abad ke-20 beliau sendiri yang mengkonfirmasi bahwa Al-Quran ini tidak mungkin berasal dari Nabi Muhammad. Beliau sendiri sebagai orang kafir yang mengkonfirmasi bahwa ayat-ayat yang berhubungan dengan embriologi itu pasti datangnya dari Tuhan. Bayangkan ya, kita bayangkan, itulah buktinya bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, karena dia tahu bagaimana proses kita dibuat, dia tahu dari apa kita terbuat, dia tahu DNA kita tuh setiap orang beda-beda gitu. Betul kan? Jadi terbukti di dalam Al-Quran ayat-ayat yang berhubungan dengan embriologi yang mengonfirmasi malah Profesor Kitmore. Itu luar biasanya. Itu yang membuat saya takjub gitu. Takjubnya di mana? Oh, 1400 tahun yang lalu Nabi menerima ayat-ayat itu, dibacakan kepada sahabat-sahabatnya, dibacakan kepada orang-orang kafir suku Quraisy. Mereka juga nggak tahu mungkin ya dari mana gitu mereka bisa. Dan dari mana Nabi Muhammad bisa ngomong ayat-ayat seperti itu kalau tidak ada mikroskop gitu. Mikroskop itu adalah satu-satunya alat yang dibutuhkan untuk bisa mengetahui proses daripada embrio itu gitu. Makanya Profesor Kitmore mengatakan bahwa tidak mungkin ayat-ayat itu berasal dari Nabi Muhammad SAW. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Belum lagi gunung. Dikatakan gunung adalah sebagai pasak bumi. Artinya kalau ada pasak itu kan berarti kan ada gunungnya, di bawahnya ada apa namanya, kayak semacam ya kayak pasak itu ya, kayak paku yang besar gitu lah yang kita tancapkan ke bumi lah, kayak yang pancang gitu. Gunung paling tinggi di dunia apa? Gunung apa? Everest. Berapa tingginya? 88 sekian lah ya, 8.800 meter, artinya 8,8 kilometer ya. Pasaknya berapa tau nggak? Ternyata gunung tuh punya pasak. Pasaknya tuh panjangnya, dalamnya berapa tau nggak? Pernah baca? 125 kilometer.
pasaknya. Jadi yang di atas bumi nongol ini tingginya 8.800 meter atau 8,8 kilo. Pasaknya yang ke bawah, dalamnya ini ternyata 125 kilometer. Coba bayangkan. Bener nggak kata yang dikatakan di dalam Al-Quran? Yang ngomong pasaknya ini 125 kilo siapa? Apakah orang muslim? Bukan, ternyata geologi, ternyata ngomong ahli geologi, namanya Frank Press namanya. Dia mengatakan hal itu kira-kira juga 50 tahun yang lalu. Baru aja, artinya masih belum begitu lama lah ya. Banyak sekali ayat-ayat yang dikatakan di dalam Al-Quran itu baru terbukti pada zaman sekarang. Contoh lagi, lapisan udara yang di bumi ini itu juga sudah ada di dalam Al-Quran, ya kan? Ada 7 lapis gitu. Kemudian semua makhluk hidup ini, kita termasuk ini, ya, apa namanya, di dalam tubuh manusia ini ada berapa persen air, kira-kira 80% ya air. Ternyata di dalam Al-Quran juga disebutkan bahwa kami jadikan makhluk hidup itu dari apa? Dari air. Ya, maksudnya air adalah campuran ya, tetapi asal muasalnya kita sudah tahu lah. Tanya Pak Dondi, ini pemirsa juga ada yang penasaran gitu ya. Setelah Pak Dondi itu membandingkan kitabnya ya dengan Al-Quran macam-macam, ternyata kontradiksi ya. Kemudian apa yang dilakukan Pak Dondi? Kemudian apa yang ditemui Pak Dondi itu menemui siapa untuk menjadi seorang muslim? Oke. Pada saat saya mau mengucapkan 2 kalimat syahadat, saya mendatangi sebuah pondok pesantren juga yang juga sebagai rumah yatim piatu gitu Pak. Saya waktu itu datang ke Pak Ustadznya yang menjadi pengasuh daripada pondok pesantren itu. Saya cuma bilang, Pak, saya mau syahadat gitu. Nah, waktu itu saya datang agak malam ya, agak sore begini ya. Saya pikir saya bisa datang langsung syahadat gitu Pak. Ternyata enggak, ternyata disuruh pulang dulu gitu. Suruh pulang dulu, Pak Dondi, pulang dulu, besok sebelum subuh mandi junub kata gitu. Mandi junub, setelah subuh baru datang ke tempat ini lagi jam 6 pagi katanya. Baru jam 6 pagi itu saya disyahadatkan oleh beliau Pak. Nah, setelah itu barulah saya kadarullah dikenalkan dengan seorang Habib, ya, namanya Habib Haidar yang tinggal di daerah Cikidang, Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat. Masya Allah, beliau itu juga orangnya sangat-sangat sangat-sangat bersahaja gitu Pak. Pada saat itu ya kita begitu dia mendengar saya mualaf dia sangat senang. Begitu dia mendengar alasan saya dia tambah senang gitu. Kemudian ketika dia mengajari saya juga banyak hal, saya ternyata gini, bayangan saya kalau saya datang ke Habib itu langsung disuruh belajar Iqra gitu, belajar baca Quran gitu. Ternyata enggak, pada waktu itu beliau malah mengajarkan saya inti daripada ajaran Islam. Nah, intinya apa? Ternyata kalau kita boleh ringkas begitu ya, di dalam Islam itu ada hablum minallah, ada hablum minannas. Jadi kalau kita hablum minallahnya bagus sekali ya, istilahnya tidak diragukan lah. Tapi kalau di dalam hablum minannasnya ini kita ada kekurangan, udah jangan harap yang muluk-muluk gitu maksudnya. Ya, artinya kalau di dalam hubungan kita dengan sesama manusia, entah dia Islam atau bukan, kita melakukan yang tidak disunahkan Nabi atau diajarkan itu sama saja kita bukan menjadi seorang muslim yang benar gitu maksudnya. Dan bukan cuman manusia ternyata, terhadap semua makhluk hidup, termasuk pohon, termasuk binatang gitu. Saya pertama kali pulang dari Habib tuh, pulang dari Habib gitu ya, nyamuk nempel di tangan saya. Biasanya kalau pelites saya begini ya. Pulang dari Habib tuh saya malah nggak berani bunuh, paling saya usir gitu. Nah, tapi bukan berarti kita nggak boleh bunuh nyamuk, boleh bunuh nyamuk ya. Tapi maksud saya ajaran dari Habib itu waktu itu luar biasa yang saya tangkap gitu loh. Jadi kalau kita membunuh tanpa alasan, apalagi untuk binatang yang tidak mengganggu, itu juga dilarang. Nah, itu yang membuat saya sangat memang gimana ya,
terkesima lah gitu, terkesima gitu. Sekali lagi Pak tanya Pak. Nah mengenai apakah Habib tadi itu menanyakan Pak Dondi itu sudah sunat atau belum? Oh sudah, saya waktu masih Kristen malah sudah sunat. Oh sudah sunat. Saya waktu masih Kristen memang sudah melakukan sunat, tapi karena alasan kesehatan. Oh, gitu. Nah, bukan karena alasan agama, bukan. Ada lagi mau tanya? Ada yang mau ditanya sampai di sini mungkin? Baik, barakallahu fikum. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu. Mudah-mudahan kajian kita pada malam hari ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dulu.